Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Atik Channel. Kutas, kupas, tuntas, mantap. Atik Channel mengupas tuntas tentang permasalahan kesehatan, khususnya kebidanan. Semoga setiap kupasan bermanfaat untuk kita semua. Yuk bergabung di Atik Channel. Iya, kanker leher rahim itu suatu keganasan atau pertumbuhan dari jaringan yang abnormal yang terjadi di leher rahim atau di serviks. Ya, jadi kalau bisa kita lihat itu serviks di mana. Nah, ini adalah serviks. Ini adalah rahim perempuan. Nah, rahim ini yang serviks ini adalah bagian pintu masuk antara gerbang antara liang vagina menuju ke kavum uteri. Jadi itu pintunya. Makanya sering terjadi keganasan di area tersebut. Nah, untuk kanker serviks ini sering mengenai pada usia di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun. Dan sering juga yang resiko kena kanker serviks adalah yang banyak anak, ya. Kemudian pernikahan usia dini atau kurang dari 20 tahun. Kemudian juga ada faktor genetik atau ada keluarga yang menderita kanker. Kemudian juga disebabkan sebenarnya juga ada yang istilah human papilloma virus atau HPV. Tapi faktor pencetus itu juga ada. Salah satunya tadi sering berganti pasangan, usia pernikahan kurang dari 20 tahun, kemudian banyak anak, kemudian juga kebersihan daerah V yang kurang, dan sering terjadi penyakit-penyakit ini ya, reproduksi yang bisa mencetus ke arah kanker serviks. Nah, kanker serviks ini menyebabkan nomor 2 kematian di dunia, dan itu memang yang punya serviks perempuan, sehingga yang kena juga perempuan. Untuk itu ayo kita cegah bersama jangan sampai kena kanker serviks. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya pertama, kita menghindari untuk pernikahan dini. Jangan nikahkan putri ibu sebelum usia 20 tahun. Kemudian jangan sering berganti-ganti pasangan. Yang berikutnya, hindari penyakit-penyakit di area vagina. Untuk itu kita harus mencegah dengan cara menjaga kebersihan daerah tersebut. Kemudian juga jangan lupa gizi, perbaikan gizi supaya kita tidak kena penyakit. Nah, untuk deteksi dini supaya kita tahu bahwa kita bisa mengetahui lebih awal bahwa kita terserang kanker serviks atau tidak, pada perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual atau pernikahan harus sudah pernah melakukan pap smear. Jadi yang melakukan aktivitas hubungan ya intim itu harus melakukan cek pap smear atau IVA test. Nanti kita jelaskan apa itu IVA test dan apa itu pap smear pada
sesi-sesi berikutnya. Untuk kali ini kita akan mengenali tanda-tanda untuk kanker serviks atau kanker leher rahim. Tanda-tandanya yang pertama yang sering muncul adalah adanya perdarahan di luar haid. Kemudian perdarahan itu bisa banyak, ya. Kemudian juga berbau busuk, ya, berbau tidak enak, menyengat. Kemudian juga sering pada saat melakukan hubungan seksual, setelahnya itu mengalami perdarahan, ya. Itu tanda-tanda untuk mengenali adanya kanker leher rahim. Tapi di awal itu jarang menimbulkan gejala. Kadang-kadang setelah diperiksa pap smear, tahu-tahu sudah grade 2B, grade 3 dan sebagainya. Untuk gejala awal kadang tidak mempunyai gejala apa-apa, sehat-sehat saja. Untuk itu kita perlu deteksi. Jadi jangan sampai sakit dulu atau ada keluhan dulu baru periksa. Tetapi sebaiknya kita rutin untuk periksa. Kalau sudah melakukan hubungan seksual, ya, itu sebaiknya rutin melakukan, ya. Apalagi ada keturunan yang kena kanker apapun, itu bisa rutin. Nah, bagaimana sekarang kalau ibu misalkan sudah terkena? Kalau sudah terkena, yang pertama harus cepat datang ke petugas, ke fasilitas kesehatan, supaya ibu mendapatkan pengobatan yang betul-betul intensif. Sebenarnya kalau kita mengenali lebih awal, ya, kanker serviks itu malah lebih mudah untuk pengobatannya. Jadi kalau misalkan ibu melakukan pap smear, kemudian dokter mengatakan bahwa itu ada kecenderungan hasilnya positif, grade-nya ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Kalau ibu masih grade 1, grade 2, itu masih bisa tertangani dengan baik. Jadi bisa diobati secara dini. Nah, pada remaja-remaja yang belum menikah, itu untuk mencegah terjadinya kanker serviks, meminimalkan supaya itu tidak muncul, bisa dengan vaksinasi. Jadi remaja pun bisa diberikan vaksinasi, yaitu vaksinasi HPV tadi. Memang vaksinasinya pemerintah saat ini masih belum menyiapkan, sehingga kita perlu vaksinasi mandiri. Vaksinasi mandiri untuk pencegahan kanker serviks ini memang cukup mahal, dan itu dilakukan 3 kali, ya. 1 kali misalkan saat ini ibu vaksin, baru bulan depannya lagi untuk mencapai booster. Itu 3 kali. Ibu bisa mendapatkan di mana itu vaksinasi? Ibu bisa datang ke praktek-praktek dokter, khususnya untuk SPOK atau dokter kandungan, atau ke rumah sakit. Itu bisa mendapatkan vaksin tersebut. Kalau misalkan remaja mendapatkan vaksinasi tersebut, bisa untuk meminimalkan terjadinya kanker serviks. Apakah yang sudah ibu-ibu boleh untuk vaksin? Boleh. Tidak ada kata terlambat daripada nanti mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, untuk kanker serviks itu sendiri, saya katakan tadi di awal, itu pencegahan lebih bagus daripada mengobati. Untuk itu, ibu sekali lagi saya anjurkan rutin untuk melakukan pap smear atau IVA test. Itu juga datang ke fasilitas kesehatan.
ya, datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pap smear dan IVA test. Nah, untuk pembahasan kanker serviks, kalau misalkan ibu kurang jelas, itu kami menyediakan untuk materi pada link pada channel untuk mendapatkan materi kanker serviks. Ya, yuk ibu-ibu remaja untuk mencegah kanker serviks, ingat bisa imunisasi, bisa meminimalkan untuk resiko-resiko yang bisa terjadi kanker serviks tadi. Jangan melakukan hubungan seksual selain pasangan, jangan melakukan pernikahan di usia dini, jangan mempunyai anak yang terlalu banyak, dan juga jangan merokok, menjaga kebersihan vital di area V. Kemudian ingat juga kita harus rutin untuk kontrol memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Oke, itu tadi penjelasan saya kupas tuntas tentang kanker serviks. Dapatkan materi pada link berikut. Saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa bergabung di Atik Channel